Jangan hanya pengusahanya saja yang mendapat untung, tetapi tidak ada dampak bagi masyarakat setempat gitu. Jadi itu harus dikomunikasikan dari awal, sosialisasi. Jadi sehingga masyarakat juga mendapat pendidikan yang baik berkaitan dengan investasi yang masuk gitu. Satu hal yang mau masuk ke daerah itu tidak terinternalisasi secara baik di masyarakat. Selalu kita tangani kasus itu kita lebih mengedepankan proses hukum. Restorasi justice. Tapi apa ada yang dirugikan kemarin? Ya, sampai memakan korban mungkin? Pernah ada kejadian, saya dapat informasi dari Kesbang Pol DKI, ada benturan juga. Mungkin karena kulit hitam, mereka pikir orang NTT. Apa sih sebenarnya yang Pak Kaban melihat soal human trafficking NTT ini? Kita sendiri, pemerintah sendiri, saya tidak mampu. Saya angkat tangan pasti. Indonesia kaya akan kebudayaan. Salah satunya di Indonesia Timur, terkhususnya di Nusa Tenggara Timur. Dan kekayaan budaya tersebut menjadi keunikan untuk masing-masing daerah. Saat ini saya sedang berada di kantor Badan Penghubung Nusa Tenggara Timur. Ingin mencari tahu lebih jauh seperti apa itu NTT dan apa potensi-potensi uniknya. Apakah alamnya, manusianya, bahkan ekonominya. Saat ini saya sudah bersama Pak Kepala Badan Penghubung. Tapi seharusnya Pak Donald. Siap. Ya. Selamat malam Pak Donald. Selamat malam, Ade Irjan. Pak Donald, sebagai seorang Kepala Badan Penghubung di NTT di Jakarta, dalam konteks ini bahwa Pak Donald adalah gubernurnya masyarakat diaspora NTT ya, yang selalu selama ini melihat aktivitas Pak Donald selalu berusaha untuk mengayomi masyarakat Nusa Tenggara Timur, walaupun dengan tugas berat ya seharusnya, karena ada ratusan ribu masyarakat NTT di Jakarta dari berbagai latar belakang. Tapi kita pengen tahu lebih jauh apa tugas dan fungsi Badan Penghubung untuk Nusa Tenggara Timur ini. Baik, terima kasih De Irjan. Tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah yang pertama sebagai representasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ada di Jakarta. Jadi kita sebagai penghubung pemerintah kita yang ada di Jakarta, kita melaksanakan hampir seluruh fungsi penunjang. Ya, fungsi penunjang dari semua tugas pokok dan fungsi yang menjadi bagian tugas kita. Fungsi penunjang itu kita menunjang semua kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penunjang urusan pemerintah provinsi. Dalam hal ini kita sebagai badan yang mewakili pemerintah provinsi untuk melakukan koordinasi. Komunikasi, konsultasi dengan berbagai lembaga, kementerian lembaga yang ada di tingkat pusat. Sehingga semua kepentingan daerah yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita, ya kita yang melakukan komunikasi koordinasi dengan seluruh kementerian lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Gitu. Baik Pak Donald, dari sekian banyak tugas dan fungsi yang terkoneksi dengan pemerintah provinsi, kira-kira mana yang lebih diprioritaskan dalam hal ini? Pastinya untuk kembali lagi ke Nusa Tenggara Timur, yang paling diprioritaskan itu apa? Jadi dengan kondisi kita saat ini, prioritas kita di sini adalah bagaimana kita bisa mempromosikan semua potensi-potensi daerah yang kita miliki. Minimal kita bisa memberikan informasi awal terhadap seluruh calon investor ataupun siapa saja masyarakat yang ingin melakukan investasi di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita punya potensi yang sangat besar, cuman itu belum terkomunikasi secara baik dengan berbagai data pendukung kepada calon-calon investor yang ada di Jakarta yang berminat melakukan investasi di daerah. Misalnya kita punya potensi pariwisata. Hampir di semua kabupaten di NTT itu memiliki objek wisata yang sangat indah dan menarik. Nah, seperti
di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo itu memang menjadi salah satu destinasi super prioritas. Ya. Dan itu menjadi pintu masuk ya, selain Kota Kupang untuk bagaimana orang bisa berwisata di NTT. Di NTT itu juga banyak, ada Kalabamaja di Saburai Jua. Ya, itu sama seperti di Painted Hills, Oregon, Amerika. Batu berwarna yang sangat indah. Di Rote ada Nembrala Beach. Nembrala Beach. Ya, itu menurut informasi gulungan ombaknya itu nomor 2 setelah Hawaii. Nomor 2 setelah Hawaii. Ya. Gulungan ombaknya panjang dan juga tinggi ombaknya juga sangat mendukung untuk para turis ingin berselancar ke sana. Kemudian di Rote juga ada yang namanya Mulut Seribu. Mulut Seribu. Oh, itu apa itu? Itu seperti kembarannya Raja Ampat di Papua. Itu sangat indah tempatnya. Indah ya. Artinya pemirsa ya, NTT itu ternyata kalau diekspor lebih ke dalam lagi pasti lupa pulang ya Pak. Iya, betul. Iya. Nah, silakan lanjut. Juga potensi lain di Kelimutu, di Flores. Ende ya itu. Dia terkenal. Kelimutu itu sudah sangat terkenal. Dulu di uang 5.000 ya Pak. Iya, kampung adat di Flores juga ya. Yang cukup terkenal ya, yang masih melestarikan rumah adat, kebiasaan-kebiasaan adat masyarakat setempat yang itu sangat menarik untuk turis dapat melihat langsung di daerah tersebut. Di Alor, kampung adat juga kan hampir di beberapa di hampir Rio, setengah ya kabupaten. Tapi mungkin bagaimana dari keunikan dari kampung adat itu apa Pak kira-kira? Apa yang paling keunikan adat di kampung adat itu adalah rumah adat, kemudian tradisi kebiasaan masyarakat adat setempat yang masih istilahnya dihereditaskan gitu ya, dilestarikan. Ya betul, dilestarikan. Itu sangat menarik dan sekarang pariwisata yang paling menarik itu selain pariwisata alam, pariwisata budaya seperti kampung adat. Kemudian di Alor itu bukan manusia terbang ya Pak. Destinasi pariwisata yang ada juga keunikan yang pemanggilan ikan dugong tuh. Dugong, itu kan sangat terkenal. Kemarin ada salah satu senior NTT saya lihat, saya sebut saja Abang HS ya, dia mempublikasikan video dugong. Iya, kalau di daratan timur itu di TTS itu ada beberapa juga yang sangat menarik. Nah itu masih istilahnya masih sangat perawan gitu. Masih perawan. Ya, sangat indah dan belum terpublikasi, terpromosi secara baik. Memang masih apa kendalanya kira-kira? Kendala juga masih sangat terbatas berkaitan dengan aksesibilitasnya menuju ke destinasi tersebut. Kemudian sarana prasarana pendukung, amenitisnya, kemudian kesiapan masyarakat untuk menerima wisata yang akan berkunjung ke sana gitu. Itu sebenarnya potensi-potensi yang kita miliki yang bisa kita jual. Dan bisa dikembangkan menjadi salah satu objek pariwisata yang bisa mendatangkan ekonomi baik bagi daerah maupun untuk masyarakat lokal yang ada di tempat tersebut. Baik Pak Donald, ini ternyata NTT ini sangat luar biasa ya, dari ujung pulau sampai ujung pulau ya. Itu penuh dengan kekayaan kebudayaan bahkan potensi pariwisatanya. Tapi orang harus untuk mengetahui lebih jauh harus ke sana. Tapi di sini bagaimana meyakinkan investor? Bagaimana di sini peranan kantor Badan Penghubung dalam hal ini diwakilkan kepada Pak Donald, strategi khusus untuk bagaimana mengemas potensi NTT ini kepada investor. Apa saja yang dilakukan? Jadi kita membuat kegiatan-kegiatan promosi itu dan juga mengikutsertakan jika ada kegiatan-kegiatan promosi yang dilakukan oleh berbagai kementerian, lembaga atau daerah lain, biasanya mengundang dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dan kita juga mempromosikan semua produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat kita, UMKM kita seperti kain tenun, produk-produk. Boleh tahu ini kain tenun dari daerah mana? Ini dari Ende. Dari Ende ya. Saya harus punya semua tenun dari semua kabupaten. Kalau diundang Ikatan Keluarga Besar Ngada, saya harus pakai baju Ngada. Kalau diundang Ikatan Keluarga Besar Ende, saya harus pakai Ende. Itulah pemimpin. Manggarai harus pakai merakyat dalam busana ya. Karena sekaligus mempromosikan bahwa di daerah kita itu tenun ikat itu menjadi salah satu
warisan budaya yang sebenarnya sangat luar biasa. Karena itu hanya nenek moyang kita itu menghasilkan satu motif karya itu lewat imajinasi. Gambar-gambar yang unik dengan corak yang begitu. Soal hak cipta juga, imajinasi ini kan sesuatu yang ini nggak bisa ditiru. Tidak bisa ditiru gitu. Karena itu lewat suatu pemikiran dan punya nilai, punya value ya. Artinya setiap motif ini selalu ada nilai-nilainya, ada punya maknanya ya. Ada punya makna seperti Sumba, Endef. Tadi kita bicara soal investor ya Pak. Mungkin ada kelanjutan mengenai bagaimana strategi ini. Ya, jadi itu kita juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa pengusaha yang punya kapasitas modal yang cukup untuk bisa mereka ikut masuk melakukan investasi di daerah gitu. Nah itu kita menggambarkan potensi daerah gitu. Kalau daerah kita punya potensi sumber daya alamnya apa, kita lebih pada potensi pariwisata, perikanan kelautan, pertanian, peternakan seperti itu. Kita gambarkan bahwa kita punya potensi yang besar di bidang itu gitu. Seperti di bidang kelautan perikanan itu kan garam itu bisa dikembangkan, rumput laut. Di daerah mana saja Pak yang punya potensi garam terbanyak untuk itu di Kabupaten Saburajua, di Kabupaten Kupang, di Rotendao, di Nagekeo itu juga bisa dikembangkan untuk. Ada beberapa ternyata ada beberapa kabupaten yang ternyata bisa tingkat produktivitasnya boleh ada spill dan NTT mungkin akan menjadi salah satu provinsi yang bisa memproduksi garam untuk menjawab kebutuhan secara nasional. Karena garam ini kan masih impor juga. Saat ini garam kita masih impor. Ya, baik garam industri maupun garam konsumsi. Nah, itu kalau kita bisa kembangkan secara baik, tentu kita bisa mengurangi kuota impor. Kebutuhan garam di Indonesia. Bisa menjadi satu kabupaten dengan provinsi dengan tingkat produktivitas yang besar untuk garam, untuk komoditi garam aja. Karena kalau kita impor itu biayanya besar, kalau itu juga uang keluar kan, capital outflow. Tapi kalau kita bisa kembangkan itu, nah itu bisa menjawab kebutuhan secara nasional. Itu juga dengan rumput laut. Itu kalau bisa dikembangkan secara besar-besaran, kita bisa juga kalau rumput laut kan pasti ada juga kita katakan komoditi juga ya Pak ya. Komoditi seperti kopi, kakao, jambu mente itu bisa juga dikembangkan. Sejauh ini kira-kira dari rekapan ataupun laporan atau kegiatan strategi promosi yang dilakukan oleh Badan Penghubung itu. Jadi sesuai dengan tugas kita itu hanya memberikan gambaran awal, informasi awal kepada calon investor bahwa ini potensi NTT yang kita miliki. Nanti secara teknis kalau dia udah klik, kita sambungkan ke dinas-dinas teknis di daerah. Harus sambung ke dinas, tidak langsung kepada kita menyembatani sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh lagi, lebih lengkap lagi berkaitan dengan potensi kita. Kira-kira seperti data-data berapa luas pengembangan lahan yang diperlukan, berapa itu kan nanti di dinas-dinas teknis. Terkait soal dengan investor ini Pak, artinya kan ada belakangan pasti sudah ada beberapa yang mungkin sudah dilaksanakan sebagai bentuk kredibel atau salah satu yang bisa kita katakan bahwa ternyata ada banyak investor juga ke sana. Ada juga yang masih banyak menunggu investor. Kira-kira aspek-aspek mana saja, potensi mana, bukan dikatakan potensi ya, tapi bidang mana saja yang paling banyak sudah kerjasama dengan investor yang selama ini dan yang akan kita sedang prioritaskan nanti. Artinya yang sementara yang kemarin kita coba untuk melakukan komunikasi dan sudah ada actionnya itu seperti bagaimana membangun pabrik minuman beralkohol dengan potensi nira yang kita miliki. Jadi itu sementara izinnya semua udah lengkap. Itu akan dibangun di Kota Kupang. Pabriknya mesinnya sementara dirakit. Kemudian itu mereka bukan untuk menjawab kebutuhan nasional. Istilahnya mereka lebih pada untuk ekspor ke Timor Leste dan Australia dan Selandia Baru. Itu target market mereka. Kemudian tapi tetap melalui Badan Penghubung juga atau kita hanya membantu memfasilitasi, memfasilitasi, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak
terkait di provinsi maupun di Kota Kupang, sehingga proses izinnya bisa berjalan lebih lancar, lebih cepat. Ini pabrik alkohol yang sudah berjalan. Ya, itu semacam soju, minuman Korea. Kebetulan investor yang masuk ini dia adalah salah satu mantan perakit soju di sana gitu. Jadi dia coba melakukan investasi di sana untuk menjawab market di Australia dan di Timor Leste serta mungkin Bali. Ya karena NTT ini kan katakan Indonesia Timur ya, karena itu sangat populer dengan itu minuman minuman persaudaraan katakan seperti itu. Tapi itu diolah dikemas akan lebih baik dengan kemasan yang bagus, kualitasnya yang bagus, gitu semua nanti diuji lab segala macam. Sehingga itu ada akan BPOM standarisasi SNI lah. Ya. Nasional dan juga standarisasi mungkin internasional karena dia akan pasarnya keluar negeri. Ya, berarti itu, selain itu di daerah mana? Kemudian sekarang yang nanti akan masuk itu kemarin waktu acara dengan Pak Gubernur itu saya ada memfasilitasi juga pertemuan, undang juga mereka waktu pertemuan dengan para calon-calon investor, dialog dengan Pak Gubernur. Itu kemarin dari Agrinas, Agroindustri Nasional, Jenderal Yos, saya pertemukan dengan Pak Gubernur. Kemudian Direktur Agrinas itu Jenderal Yos. Kemudian ada juga calon investor yang akan mau mengembangkan pabrik pakan ternak. Pabrik pakan ternak. Kemarin saya udah sambungkan juga ke beliau. Tinggal nanti pelaksanaan selanjutnya kita akan bantu untuk memfasilitasi, mengkomunikasikan dengan dinas teknis di daerah. Sehingga berkaitan dengan lahan, izin, perizinan dan sebagainya itu bisa difasilitasi secara baik sehingga investor mau melakukan investasi. Karena gini, NTT itu butuh investor, butuh investasi. NTT butuh investor. Ya, butuh investasi masuk ke NTT. Kalau kita lihat selama ini investasi di NTT itu sangat minim gitu. Dan yang menggerakkan roda perekonomian di NTT itu lebih banyak investasi pemerintah. BUMD, plat merah. Bukan, investasi pemerintah itu lewat dana DAU, proyek pemerintah itu. Tapi bagaimana dengan plat merah? Ini kadang-kadang yang harusnya domainnya mereka di sana yang mengelola. Tetapi bagi kita adalah bagaimana dengan peran kita di sini kita bisa mengkomunikasikan, mempromosikan semua potensi daerah sehingga orang bisa menarik untuk melakukan investasi. Dan memang sesuai dengan program Pak Gubernur itu akan dilakukan hilirisasi di bidang pertanian. Hilirisasi di bidang pertanian. Hilirisasi di bidang pertanian. NTT kan terkenal dari potensi pertanian juga ya. Jadi kalau investor mau masuk, potensi komoditi yang kita miliki itu diolah menjadi produk baru bisa dipasarkan, masuk ke pasar. Jadi mereka tidak lagi mengantarpulaukan komoditi dalam bentuk bahan mentah, tapi sudah dalam bentuk jadi. Sudah barang jadi, sudah berlabel itu. Artinya representatif dari produk itulah produk NTT. Itu ide berlian Pak Gubernur yang selama ini perlu didukung secara total sehingga masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah. Gitu. Artinya kan di satu sisi ketika proses hilirisasi terjadi di dalam daerah sendiri, berarti lapangan pekerjaan bisa terbuka. Iya, jelas pasti. Dan nilai ekonomisnya akan lebih tinggi. Benar. Karena tidak dijual bahan mentah, tapi dalam bentuk produk. Artinya dari proses itu. Dan mungkin juga sisa-sisa dari produk itu juga bisa di recycle gitu dan diolah lagi. Bisa, jadi semua seperti peternakan. Ya itu kalau selama ini kalau antarpulaukan hewan, sapi hidup atau kambing hidup. Itu kan tapi kalau ketika diolah menjadi produk-produk daging tertentu itu kan lebih bagus. Dan dikemas kemudian. Kemarin juga Pak Gubernur sudah bertemu dengan Pak Gubernur DKI Jakarta waktu Pak Gubernur dengan seluruh bupati wali kota melakukan roadshow di sejumlah kementerian, ada 21 kementerian, 3 lembaga dan terakhir ditutup dengan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta. Jadi Gubernur DKI Jakarta juga merespon, jadi semua kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki itu bisa kita kerjasamakan dengan Pemprov DKI untuk kita pasarkan di DKI. Berarti sejauh ini harus untuk ekspor itu lebih banyak ke Jakarta, terlepas dari yang beberapa produk yang sudah diekspor ke negara-negara tetangga. Iya. Jadi kita harapkan kita akan maksimalkan. Berarti peran ini ingin memaksimalkan. Memaksimalkan semua potensi daerah yang kita miliki dalam bentuk produk-produk yang sudah siap untuk dipasarkan untuk kita bisa menjawab kebutuhan konsumen yang ada di Jakarta.
Berarti Jakarta menjadi target pasar yang pertama ya, market, karena sektornya jadi besar nanti ya. Jakarta, Jawa Timur itu Pak Gubernur juga akan ada rencana untuk bertemu juga dengan Pak. Berarti kerja berat juga Pak Kaban, Pak Donald ini kan membangun komunikasi tidak hanya ada di Jakarta tapi juga di beberapa provinsi lain ya, di daerah Jawa Timur dan sebagainya ya. Iya. Pak Gubernur juga punya ide gagasan untuk bagaimana semua diaspora masyarakat NTT untuk ikut terlibat membangun NTT dengan gerakan Ayo Bangun NTT. Ayo Bangun NTT. Jadi nanti di sini juga akan dibuat satu sekretariat bersama Ayo Bangun NTT. Sekretariat bersama ya? Ya, sekretariat bersama tuh Ayo Bangun NTT. Kita harapkan semua orang NTT yang punya jejaring yang luas itu juga bisa mengkomunikasikan dengan jejaring tersebut untuk bisa melakukan investasi di daerah. Gitu. Berarti ini menjadi rumah bersama Ayo Bangun NTT. Tidak hanya kepada diaspora NTT. Tidak hanya di Jakarta, nanti mungkin ada di beberapa kota. Oh, di beberapa kota juga dibangun. Berarti masih menjadi dari satu pintu dari Badan Perwakilan Jakarta. Ya, kita memfasilitasi nanti. Memfasilitasi semua. Nah, ini Pak Donald, apa tantangan yang paling utama ini? Karena kadang-kadang kita berpikir mungkin kita masuk dalam visi misi harapannya sini programnya seperti ini, tetapi kan mungkin secara investasi ada penolakan. Nah, dan ataupun dengan ekspor impor bahan mentah ke sini, bahan jadi dan sebagainya, ada kendala-kendala seperti apa? Sebenarnya investasi yang mau masuk ke NTT dengan melihat potensi yang ada di NTT itu cukup besar dan investor sangat tertarik untuk melakukan investasi. Ya, cuman memang kalau dari sisi bisnis itu kan perlu perhitungan yang matang karena orang nggak mungkin mau rugi kan. Ya. Dia tentu kalau dia berinvestasi dalam jumlah besar dia juga akan profit kan. Ya. Nah itu juga menjadi salah satu tantangan bagi kita adalah masalah kepemilikan lahan di sana. Mediasi ya. Ya, lahan itu biasanya menjadi salah satu hambatan ya. Kebanyakan di NTT itu kan tanah-tanah ulayat dan sebagainya. Jadi benar, itu juga salah satu yang menghambat terjadinya investasi masuk ke NTT. Kalau itu bisa di-clearkan, kemudian birokrasinya, berikan perizinannya bisa dirapikan semua, itu pasti akan banyak investor yang akan. Ya, karena kita di NTT itu daerah yang kurang seksi untuk investor masuk ke sana. Karena gini, daerah yang jauh. Daerah kepulauan, ya toh. Ya, kemudian sarana prasarana dasar yang juga belum sepenuhnya memadai. Seperti kan harus listriknya, airnya, jalannya, itu kan semua harus dihitung oleh investor untuk masuk ke sana. Itu tugas gubernur. Itu tugas semua, tidak hanya tugas Pak Gubernur. Semua harus ikut berpartisipasi sehingga daerah kita itu bisa menjadi daerah yang tertarik investor masuk ke NTT. Ada interesnya kepada investor. Dan juga investasi yang masuk itu harus memberikan dampak yang luas kepada masyarakat gitu. Bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Apalagi kita daerah yang kemiskinannya masih tinggi, angka stuntingnya masih tinggi. Jadi nanti kita harapkan kalau ada investasi masuk ke daerah itu CSR-nya juga bisa untuk membantu mengatasi masalah stunting, masalah kemiskinan. Jadi mereka nggak boleh tutup mata. Keuntungan mereka yang sudah banyak nanti, itu harus udah berkontribusi juga bagi masyarakat setempat. Gitu. Memang itu kan sinergi kerjasama dari pemerintah provinsi sampai ke pemerintah daerah ya terkait dengan masalah tanah, hak layak. Kita berharap bahwa pemerintah daerah mereka mampu untuk secara baik dalam hal mediasi dan konsolidasi dari masyarakat setempat atau menerbitkan perda. Bahkan sampai sekarang kan belum adanya hukum adat dalam hal perda yang mengatur khusus tentang bagaimana soal adat istiadat dan itu yang menjadi persoalan yang masih bergulir di masyarakat. Bahkan investor masuk yang terjadi di sana mungkin ada terjadinya resistensi ataupun bahkan terjadi kekerasan dan sebagainya, dan itu yang kita tidak harapkan. Sebenarnya intinya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi, sosialisasi, edukasi, advokasi ke masyarakat. Kalau investasi ini masuk, apa keuntungan yang bisa didapatkan masyarakat, didapatkan oleh daerah? Jangan hanya pengusahanya saja yang mendapat untung, tetapi tidak ada dampak bagi masyarakat setempat gitu. Jadi itu harus dikomunikasikan dari awal, sosialisasi. Jadi sehingga masyarakat juga mendapat pendidikan yang baik berkaitan dengan investasi yang masuk gitu. Kalau masyarakat tidak juga mendapatkan dampak dari investasi yang masuk ke daerah kan juga
Iya. Itu yang kita Kalau hanya lihat dari profit hanya nanti pengusaha saja yang untung, masyarakat tidak mendapat apa-apa, itu juga akan ada penolakan. Dan itu kan atau banyak yang terjadi di sana ya sampai sekarang. Tapi sebenarnya kuncinya itu di komunikasi. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat tempat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, itu kalau kita bisa komunikasikan dengan baik, kita paparkan bahwa kalau ada investasi ini bisa dilibatkan masyarakat menjadi tenaga kerja. Kalau ada investasi ini, ya, nanti produk-produk masyarakat atau hasil-hasil panen dari masyarakat, perusahaan bisa menampung hasil-hasil masyarakat itu untuk bisa diolah lagi menjadi produk tertentu. Jadi nilai ekonomis yang didapat masyarakat juga bisa lebih tinggi. Ada value editnya ya. Nilai edit pertama. Adanya branding baru lagi dari off-taker ya. Oke, baik. Dan itu kan masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini ya, tidak hanya dalam soal komoditif, tapi dalam SDA juga beberapa daerah ya, yang salah satunya di Ngada, dan itu kan menjadi persoalan besar. Kita itu karena komunikasi. Kebanyakan satu hal yang mau masuk ke daerah itu tidak terinternalisasi secara baik di masyarakat. Internalisasinya dilakukan dengan bagaimana melakukan komunikasi, sosialisasi, edukasi ke masyarakat, manfaat dan mudaratnya. Kalau manfaatnya lebih besar, tentu masyarakat akan menerimanya. Tapi tetap harus menyampaikan bahwa ini ada efek samping. Ya ada, jelas. Harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat, gitu. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi, karena masyarakat kita sekarang sudah cerdas, apalagi dengan digitalisasi, semua bisa bisa diakses oleh siapapun. Nah, Pak Donald, sekarang kan Pak Donald bertugas sebagai Kaban di sini kan, di Jakarta ini kan ada ratusan ribu masyarakat diaspora NTT ya. Pasti ada masalah, saya yakin. Ya, pasti ada masalah ya. Dan permasalahan itu baik dalam sosial maupun sampai hukum. Selama menjalani tugas sebagai Kepala Badan Penghubung NTT di sini, kira-kira apa saja persoalan yang sering terjadi di sini? Kalau yang sering kita fasilitasi, mediasi, dan kita tangani, itu 3 tahun terakhir itu paling banyak kasus TPPO dan human trafficking. TPPO dan human trafficking. Dan itu bukan hanya di Jakarta, tetapi di provinsi lain juga kita melakukan koordinasi untuk penanganannya. Kemudian masyarakat terlantar. Masyarakat terlantar ya? Diaspora NTT atau masyarakat NTT yang terlantar di Jakarta. Itu kita juga tangani gitu. Kemudian masalah-masalah konflik sosial. Konflik sosial. Kebanyakan adik-adik kita di lapangan gitu. Sering ada selisih kemudian menjadi konflik. Nah, itu biasa kita bantu untuk fasilitasi, mediasi gitu. Dan kita tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri karena kapasitas kita ini sangat terbatas gitu. Kapasitas kita di Badan Penghubung itu sangat terbatas. Mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya itu semua sangat terbatas. Anggarannya juga terbatas. Jadi kita selama ini strategi kita adalah kita melibatkan semua komponen organisasi sosial kemasyarakatan yang ada. Dari NTT? Seperti diaspora masyarakat, Ikatan Keluarga Besar. IKB gitu. Kalau ada masalah orang TTS, kita koordinasi dengan IKB TTS. Gitu. Jadi kemudian juga organisasi kepemudaan. OKP dari seperti Forum Pemuda NTT, Petir, cukup viral ya. Persaudaraan Timur Indonesia. Petir ya. Tapi belakangan ini kemarin saya dengar ada sedikit kemarin chaos semalam memang ada kejadian antara organisasi pemuda atau organisasi sosial kemasyarakatan lain dengan adik-adik kita dari NTT. Gitu. Ya, jadi tapi sudah terselesaikan dengan baik masalahnya itu. Ya, artinya kita kedepankan proses hukum. Proses hukum berarti selalu kita tangani kasus itu kita lebih mengedepankan proses hukum. Ya, proses hukum. Kalau memang tidak ada yang dirugikan, baru kita yang namanya mediasi untuk perdamaian. Restorasi justice. Tapi apa ada yang dirugikan kemarin mungkin? Sampai memakan korban mungkin? Ya, memang ada yang luka akibat dibacok. Kemudian saudara-saudara, adik-adik dari Petir, dari Forum Pemuda turun ke lokasi untuk membantu menangani persoalan tersebut. Karena gini, kalau itu tidak dilakukan bisa berdampak luas,
bisa berdampak luas. Soal Masalah-masalah sentimen lagi berarti. ya, masalah-masalah personal, masalah-masalah kelompok, kalau tidak ditangani secara cepat, itu bisa meluas menjadi masalah-masalah yang lebih bersifat komunal. Ya, bisa meluas, bisa isu suku, agama, dan itu berbahaya. Sudah masuk sara lah. Nah, itu bisa sentimen berbahaya. besar itu ya. Oleh sebab itu selalu kita komunikasikan kemarin dengan adik-adik dari Petir, ya. kemudian dari Forum Pemuda, adik Aris, ada Angki. Ya. Setelah mereka tangani dari sana, mereka tuh melaporkan ke saya. Kemudian mereka datang ke sini. Jadi semalam dari lapor ke sini. Pak Angki dengan Pak Aris ke sini, kita ngobrol sampai hampir jam 2 dini hari. Wah. Iya, saya tanya bagaimana perkembangan persoalannya gitu. Tapi kalau yang lalu-lalu kemarin saya turun langsung biasanya mau jam. Berarti cukup riskan dong persoalan ini ya, Pak? Ya, istilahnya karena takut dia meluas. Takut kalau meluas sehingga adik-adik kita ini cepat tanggap, respon, mereka langsung turun ke lokasi. Ada juga Pak Ketua Petir, saudara kita Bung Immanuel Kaju, saya lihat juga ada di lokasi kemarin. Ya, saya komunikasi sama Adik Aris sama Adik Angki aja. Angki itu Panglima Petir DKI. Panglima Petir DKI ya, Persaudaraan Indonesia Timur. Ketua Forum Pemuda ya, Pak. Ya, Kasatgas. Pak Kasatgas ya. Aris, Pak Aris ya. Ya, Oke. Jadi ya, teman-teman diaspora Indonesia Timur ya, dimanapun berada, jadi ketika merantau jangan lupa harus berkomunikasi atau tetap bergabung dengan teman-teman atau keluarga kita atau IKB dari manapun, karena di saat kita merasa ada kesusahan atau ada masalah, orang-orang itulah yang pertama akan menolong kita. Dan jangan lupa kalau seandainya dari provinsi kalian ada kantor badan penghubung, lapor diri juga harus. Saya bisa fasilitasi juga dengan seluruh badan penghubung se-Indonesia. Oh iya, betul. Karena kebetulan saya masih sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Wah. Jadi seluruh kepala badan penghubung itu kita punya organisasi sendiri ya, dan saya dipecahkan. Berarti kantor badan penghubung NTT ini menjadi rumah untuk badan penghubung untuk 38 provinsi. 33. Belum yang beberapa provinsi pemekaran belum ada badan penghubung. Belum ada ya. Oh, jadi ada sekitar 30-an provinsi. 30 teman-teman dari provinsi lain jika ingin tahu atau di mana keberadaan kantor badan penghubung atau siapa orangnya di sini di NTT, badan penghubung NTT di Tebet. Pernah ada kejadian, saya dapat informasi dari Kesbang Pol DKI, ada benturan juga. Mungkin karena kulit hitam, mereka pikir orang NTT. Saya ditelepon pagi hari, subuh. Ada kejadian. Terus saya bilang, oke, saya cek, ternyata bukan orang NTT, tapi saudara kita, sesama orang Indonesia Timur. Ya, saya langsung kontak kepala badan penghubungnya, coba dicek dulu, itu ada saudara-saudara kita di lapangan lagi ada sedikit clash. Tapi Indonesia kan, kenapa orang selalu melihat identik dari warna kulit bahwa kita harus dari sana? Itu yang menjadi persoalan juga ya, karena apa? Justifikasinya terlalu cepat. Karena kita hampir sama rasnya, kemudian warna kulitnya ya. Jadi kadang-kadang salah. Tapi nggak apa-apa. Karena justru itu potensi untuk membangun solidaritas dan kekompakan kita. Orang bilang kan Indonesia Timur itu eksotik, tidak hanya alam tapi manusianya juga. Seperti ada Irjan kan ganteng nih. Tapi Pak Kaban lahir di luar, Pak Kaban pasti punya masanya tersendiri. Tapi Pak Kaban, kita kembali lagi ke soal isu yang sangat serius saat ini, yaitu soal HAM atau human trafficking. Bahwa NTT ini sering terjadi, bahkan sering berulang-ulang hampir setiap tahun, itu bahkan setiap bulan selalu peti mati gitu. Betul. Dari TKI, TKW. Dan saya tahu bahwa kantor badan penghubung selalu punya andil dan peranan besar. Apa sih sebenarnya yang Pak Kaban melihat soal human trafficking NTT ini? Jadi persoalan human trafficking ini memang 1 tahun terakhir ini agak sedikit landai. Agak landai ya? Ya, tapi kemarin-kemarin itu eskalasinya cukup tinggi. Kita penanganan masyarakat NTT yang kebetulan bekerja baik yang ada di sini sebagai ART maupun yang ada di luar. Gitu. Itu kita kalau di luar kita lebih koordinasi saja karena kapasitas kita sangat terbatas. Jadi kita lebih banyak bagaimana melakukan koordinasi dengan Ikatan Flobomora yang ada di provinsi itu untuk bantu. Gitu. Ya, kebetulan juga komunikasi kita dengan seluruh
diaspora masyarakat melalui organisasi Flobamora yang ada di seluruh provinsi itu, kita juga ada grup. Oh, ada grup. Ketua-ketua, sekretaris, pengurusnya itu ada dalam satu grup. Jadi ketika ada persoalan di provinsi ini, ya kita langsung melakukan komunikasi, tolong difasilitasi. Cepat tanggap ya gitu. Ya, seperti kemarin kejadian seorang guru kita di Papua. Oh ya, itu juga sekali, Pak Gubernur juga langsung telepon. Kebetulan waktu itu lagi sama Pak Gubernur saya informasikan, Pak ini ada kejadian gini-gini. Tapi ini masih dicek kepastiannya, ya apa benar. Jadi saya langsung telepon saudara-saudara yang ada di Papua untuk mengecek kepastiannya dan juga kalau memang benar tolong difasilitasi. Sehingga informasi itu saya bisa dapat keberangkatannya, pesawat apa nanti. Apakah diantar sampai daerah, ada pendampingan semua itu. Dan itu sering kita lakukan. Bukan hanya di Papua, di beberapa tempat kita. Karena Sumatera Utara juga kan sebagai ketua badan penghubung untuk semua provinsi ya Indonesia. Jadi memang tidak hanya NTT ternyata ya. Jadi pemerintah itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa kerja sendiri, gitu. Tidak bisa. Dia harus bagaimana membangun kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan lainnya, ya. Kalau saya lebih banyak membangun koordinasi, membangun kolaborasi, komunikasi itu dengan diaspora masyarakat NTT, organisasi sosial kemasyarakatan NTT. Makanya kalau di Jakarta itu kalau ada kegiatan-kegiatan budaya orang NTT atau apa saja, saya pasti ada. Wajib ya. Mau dari ujung Flores sampai ujung timur pasti saya datang, kecuali saya sakit atau saya tidak berada di tempat. Kalau saya masih sehat dan waktunya tidak terganggu dengan kegiatan lain yang lebih urgent, pasti saya ada di situ. Tapi makannya enak, Pak. bukan hanya di tempat yang di lapangan juga. Yang di lapangan yang jaga saudara-saudara yang jaga lahan apa itu kalau mereka acara saya diundang saya pasti datang. Itu luar biasa bagian dari solidaritas seorang pemimpinan. Karena gini Pak, pikiran saya ini justru yang membantu pekerjaan saya di sini. Oh, bisa mendata mereka bisa membantu setiap terjadi ada persoalan, itu kita bisa lakukan komunikasi dan saya dibantu oleh organisasi sosial kemasyarakatan ini. Benar. Yang paling banyak membantu saya itu ya dari Forum Pemuda dan IKB. Forum Pemuda ini kan menjalar di hampir beberapa kota ya dan ini mereka bekerja dan Ikatan Keluarga Besar juga. Jadi itu yang membantu pekerjaan kami sebenarnya. Karena kalau kita sendiri, pemerintah sendiri, saya tidak mampu. Saya angkat tangan pasti. Berarti ada apa dari bidang hukum juga ada yang mengurus itu dari Forum Pemuda. Hanya di sosialnya saja? Apakah ada hukumnya juga? Ada juga. Kalau beberapa kasus yang pernah terjadi di sini itu kita tampung. Ada kita yang bermasalah, asisten rumah tangga. Kemudian kita menanyakan apakah hak-hak adik ini udah dipenuhi oleh majikannya atau belum. Kemudian apakah ada kekerasan verbal atau kekerasan psikis, kata-kata kasar atau makian. Itu nanti dibantu oleh teman-teman dari divisi hukum Forum Pemuda NTT. Biasanya Pak Willy Watu, Pak Greg, Pak Norman, yang ngerti hukum lah. Saudara kita yang Bang Nefton, semua itu datang duduk bicara. Kemudian mereka yang paham hukum, kalau memang ada ini tindak pidana, ya kita laporkan. Ya luar biasa. Dan advokasi hukum yang diberikan itu tuh gratis. Wah, luar biasa. Itu sangat solid. Ada ibu-ibu atau saudara-saudara kita dari Sri Kandi perempuan, itu Kak Lince, Kak siapa satu, itu mereka juga aktif sekali itu untuk menangani masalah-masalah itu. Sangat aktif gitu. Dan akhirnya dengan situasi sosial seperti itu, Pak Ketua, Pak Kaban merambah ke sekian banyak komunitas sosial masyarakat yang jadi tahu bahwa di sektor ini atau di wilayah ini ada masalah ini. Saya tahu semua kejadian di mana saya di Jakarta maupun kejadian orang NTT di provinsi lain saya tahu karena saya ada grup-grup di situ. Sehingga saya bisa. Kalau yang di jauh-jauh saya biasanya komunikasi aja, tolong dibantu. Duduk persoalannya seperti apa, masalahnya apa gitu. Kemudian kalau memang dibutuh tolong bantu fasilitasi. Baik Pak Kaban, ini kan sangat menarik ya. Jadi kita sebenarnya waktu masih panjang ya, tapi saya ingin ada penutup dari Pak Kaban untuk masyarakat NTT diaspora. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi dimanapun kemudian persoalan bagaimana melihat wajah NTT ini nih untuk ke
jangan hanya nasional, ke mancanegara. Silakan. Ya, jadi untuk saudara-saudaraku seluruh diaspora masyarakat NTT di mana saja berada, saya Donald Ishak, Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengharapkan untuk kita semua harus bisa bahu-membahu, ya, saling tolong-menolong sesama kita di tanah rantau, baku lihat, baku jaga, baku sayang, baku tolong. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara yang lain, saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk bisa meringankan beban atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita lainnya gitu. Jadi ini kekuatan kita sesungguhnya. Kalau kita bisa bersatu dari ujung Flores sampai ke ujung timur gitu, tanpa mengenal perbedaan asal kabupaten, itu adalah satu energi positif, kekuatan kita untuk bisa kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita, khususnya di saudara-saudara yang berada di perantauan seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Gitu, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Donald. Ya, baku lihat, baku jaga, baku sayang. Itu sudah menjadi semboyan untuk orang Timur. Tapi jika ada masalah, jangan lupa datang ke Tebet di kantor Badan Penghubung NTT. Karena bagi saya tugas ini adalah tugas yang sangat mulia. Karena saya ini pelayan. Saya ini pelayan masyarakat. Jadi ketika saudara-saudara saya, masyarakat saya orang NTT yang ada di tanah rantau yang bermasalah, tentu saya harus bisa membantu sesuai dengan kapasitas saya, gitu. Kalau saya tidak bisa menangannya sendiri, tentu ada saudara-saudara lain, organisasi kemasyarakatan lain yang ikut berperan untuk kita bahu-membahu, bantu-membantu menyelesaikan persoalan itu. Jadi saya intinya ketika sebagai aparatur sipil negara, pelayan, saya ini pelayan masyarakat, saya akan melayani dengan sepenuh hati. Karena itu legasi yang bisa saya tinggalkan selama hidup saya. Itulah pengabdian sesungguhnya. Ini yang patut kita. Dan itu harus dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan ikhlas gitu, sehingga tidak menjadi beban. Bagian terbesar dari sebuah kebahagiaan. Itu kalau saya biasa mengatakan bahwa itu investasi ke surga. Amin. Amin. Perbuatan baik itu investasi ke surga. Upamu besar di surga, Pak. Karena masa lalu kan nakal bandel, jadi biar nanti tuh akhir-akhir hidup Tuhan lihat, oh kebaikannya dengan yang dulunya, sekarang bisa. Nakal itu wajar. Nakal itu wajar. Siap. Tapi ya namanya masa muda kita dalam satu fase-fase tertentu. Oke teman-teman Indonesia Timur, khususnya di NTT, baik sonde baik, Flow moral lebih baik.